seperti yang kita ketahui bahwa SPI ini merupakan salah satu komponen untuk membangun sistem informasi akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun bertemu kembali dengan saya Dedi Darwis di channel Kuliah Teknokrat. Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi. Apa tujuan kita mempelajari sistem pengendalian internal? Yang pertama adalah memahami konsep dan tujuan dari sistem pengendalian internal atau yang biasa disingkat SPI. Kemudian yang kedua, memahami elemen-elemen penting dalam sistem pengendalian internal. Kemudian memahami pembagian fungsi pada SPI. Dan yang terakhir adalah peran SPI dalam EDP atau Electronic Data Processing. Nah, apa itu SPI? Secara teori dijabarkan dalam buku Romney and Steinbart tahun 2015 menjelaskan bahwa SPI itu meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, kemudian memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi tersebut, kemudian memajukan efisiensi dalam operasi dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu atau yang sudah disepakati. Nah, mengapa SPI itu perlu ada dalam sebuah sistem, terutama sistem informasi akuntansi? Karena seperti yang kita ketahui bahwa SPI ini merupakan salah satu komponen untuk membangun sistem informasi akuntansi. Sudah kita bahas pada video sebelumnya bahwa ada 6 komponen sistem informasi akuntansi. Nah, komponen yang keenam atau komponen yang terakhir itu adalah tentang sistem pengendalian internal. Itulah sebabnya ketika kita membangun sebuah sistem informasi akuntansi, pastikan di dalamnya itu kita sudah menerapkan atau menguji coba atau menggunakan tentang sistem pengendalian internal. Kemudian, apa tujuan dari SPI? Menurut Romney and Steinbart tahun 2015, ada 4 tujuan dari diterapkannya SPI dalam suatu organisasi. Yang pertama adalah menjaga kekayaan organisasi. Yang kedua, mengecek ketelitian dan kebenaran data akuntansi. Kemudian yang ketiga, mendorong efisiensi dalam operasi organisasi. Dan yang keempat adalah menjaga supaya tidak terjadinya penyimpangan dari kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tujuan dari SPI yang paling penting adalah menjaga kekayaan organisasi. Nah, kekayaan organisasi itu berupa aset, berupa aktiva, ya. Aset ini bisa berupa kas, kemudian persediaan, kemudian piutang, kemudian gedung, peralatan, termasuk data atau yang kalau di dalam neraca masuk ke dalam kategori akun yang nomor 1 yaitu aktiva, itu semua merupakan kekayaan yang dimiliki oleh organisasi. Nah, kekayaan yang dimiliki oleh organisasi tentunya harus dijaga dengan baik supaya nanti pada saat adanya pengelolaan sistem yang berhubungan dengan aset atau yang berhubungan dengan harta organisasi, ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya. Nah, oleh sebab itu SPI diterapkan di dalam sistem informasi akuntansi. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk menjaga kekayaan organisasi atau perusahaan. Kemudian yang kedua, mengecek ketelitian dan kebenaran data akuntansi. Nah, mengecek ketelitian ini merupakan salah satu tujuan dari adanya sistem pengendalian internal. Mengapa demikian? Karena dalam melaksanakan standar operasional prosedur yang telah menjadi kebijakan dari organisasi, itu perlu diawasi, itu perlu dilakukan kontrol agar apa yang sudah ditetapkan, prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan itu dipastikan dapat berjalan dengan baik. Sebagai contoh, misalkan
ada sistem informasi akuntansi persediaan. Nah, maka kita perlu adanya pengecekan atau kebenaran terhadap data-data yang diproses melalui sistem informasi akuntansi persediaan ini. Dari mulai misalkan contoh bagian gudang membuat permintaan barang. Kemudian bagian gudang setelah membuat permintaan barang tersebut diberikan kepada bagian pembelian untuk dibelikan barang. Kemudian nanti bagian pembelian itu mengajukan ke bagian keuangan sesuai dengan nominal yang diajukan. Setelah disetujui oleh bagian keuangan, kemudian nanti akan di ACC atau divalidasi kembali oleh pimpinan atau manajer. Nah, setelah itu baru bagian pembelian akan melakukan transaksi pembelian, baik itu secara tunai atau secara kredit misalkan, kepada supplier atau pemasok yang sudah ditunjuk oleh organisasi atau perusahaan. Nah, runtunan proses tadi itu semuanya harus dicek ketelitian dan kebenaran datanya. Misalkan bagian gudang, ini ketika membuat permintaan barang, maka nanti pada saat proses pengecekan, maka harus benar-benar di cross check apakah benar bahwa bagian gudang ini barang yang diminta itu karena memang barang tersebut sudah harus dibutuhkan atau ketersediaannya sudah mulai habis sehingga memang harus dipesan. Jadi kita memastikan jangan sampai nanti ada manipulasi antara satu fungsi dengan fungsi lainnya sehingga pengendalian internal di dalam perusahaan tersebut atau organisasi tersebut itu tidak bisa berjalan dengan baik. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mendorong efisiensi dalam operasi organisasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kegiatan operasional dalam suatu organisasi, ya katakanlah yang menengah ke atas organisasinya, itu pasti memiliki beberapa fungsi. Ya, kalau kita berbicara fungsi di sini berarti beberapa bagian atau beberapa departemen. Nah, di dalam penerapan SPI, kita benar-benar memastikan bahwa semua fungsi yang bergerak di situ itu efisien, tidak lebih, tidak kurang. Kalau misalkan ada beberapa bagian atau beberapa fungsi yang sebenarnya seharusnya tidak perlu ada, ya maka itu bisa dihapuskan. Nah, tetapi juga jangan fungsi tersebut itu dikurangi. Nah, tujuan yang keempat adalah terkait tentang menjaga tidak terjadinya penyimpangan dari kebijakan manajemen yang ditetapkan. Nah, manajemen itu sudah membuatkan standar operasional prosedur tentang sebuah sistem dalam organisasinya. Entah itu sistem secara keseluruhan atau bagian dari subsistem. Nah, untuk membuatkan kebijakan-kebijakan tertentu atau alur-alur dari suatu proses sistem tersebut, itu dikemas dalam bentuk SOP biasanya, ya, standar operasional prosedur. Nah, tujuan dari SPI salah satunya adalah supaya tidak terjadinya penyimpangan dari kebijakan manajemen yang telah ditetapkan, ya. Jadi memastikan bahwa segala kebijakan atau prosedur yang sudah ditetapkan oleh tim manajemen itu bisa dilaksanakan oleh fungsi-fungsi yang terlibat di dalam suatu sistem informasi akuntansi. Kemudian, elemen sistem pengendalian internal. Apa saja terkait tentang elemen sistem pengendalian internal? Yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat. Kemudian yang kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aktiva, hutang, pendapatan, dan biaya lainnya. Yang ketiga, praktik yang sehat dan melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Kemudian yang keempat adalah karyawan yang cakap sesuai dengan tanggung jawabnya. Nah, jadi 4 elemen penting ini adalah yang harus ada ketika suatu organisasi akan menerapkan pengendalian internal di dalam sistem informasi akuntansi. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah terkait tentang struktur organisasi. Menyusun struktur organisasi harus dipertimbangkan di antaranya. Yang pertama, organisasi harus bersifat fleksibel atau dapat menyesuaikan kondisi tanpa perubahan secara total. Kemudian yang kedua, menunjukkan garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Tidak terjadi overlap fungsi setiap bagian
Di samping itu, struktur organisasi dapat memisahkan fungsi operasional, penyimpanan, dan pencatatan. Kemudian, elemen yang kedua adalah sistem wewenang dan prosedur pencatatan. Nah, di dalam sistem wewenang dan prosedur pencatatan, ini kita berbicara tentang kewenangan dalam suatu fungsi, dalam melakukan otoritas, kemudian prosedur pencatatan. Nah, prosedur pencatatan yang dimaksud di sini adalah prosedur pencatatan yang berhubungan dengan akuntansi. Nah, pencatatan yang berhubungan dengan akuntansi itu bisa dimulai dari pembentukan rekening atau akun-akun yang akan digunakan pada proses sistem informasi akuntansi. Menurut American Institute of Certified Public Accountant menjelaskan bahwa susunan rekening yang baik ya harus memenuhi beberapa kriteria. Karena tadi kita berbicara tentang bagaimana cara menyusun rekening yang baik supaya nanti pada saat proses pencatatan, kegiatan-kegiatan atau transaksi-transaksi keuangan atau akuntansi itu bisa menjadi lebih baik. Apa saja yang pertama, harus dapat membantu mempermudah penyusunan laporan-laporan keuangan dan laporan-laporan lainnya dengan ekonomis. Kemudian yang kedua, meliputi rekening-rekening yang diperlukan untuk menggambarkan dengan baik. Dan kekayaan, kemudian utang pendapatan, harga pokok, dan biaya-biaya yang dirinci sehingga memuaskan dan berguna bagi manajemen dalam melakukan pengawasan kegiatan operasional perusahaan. Kemudian yang ketiga, menguraikan dengan teliti dan singkat apa yang harus dimuat dalam setiap rekening. Kemudian memberikan batas sejelas-jelasnya antara pos-pos aktiva, modal, pendapatan-pendapatan, dan biaya-biaya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam struktur pembuatan account ya atau pembuatan rekening-rekening itu harus ada batasan-batasan yang jelas. Mana saja yang nanti akan masuk ke dalam aktiva, kemudian mana yang masuk ke dalam kewajiban, kemudian mana yang masuk ke modal, kemudian mana yang masuk ke pendapatan-pendapatan, dan mana yang masuk ke dalam beban atau biaya-biaya. Dan yang terakhir, membuat rekening-rekening kontrol apabila diperlukan. Kemudian elemen yang ketiga adalah praktik yang sehat. Nah, praktik yang sehat yaitu setiap pegawai dalam suatu organisasi melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam sistem informasi akuntansi itu perlunya adanya pemisahan fungsi. Pemisahan fungsi berarti pemisahan bagian-bagian. Nah, kemudian pada setiap bagian tersebut itu saling berkaitan, saling berhubungan. Misalkan sebagai contoh sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi persediaan. Nah, di dalam sistem informasi akuntansi persediaan itu organisasi atau perusahaan sudah menentukan ada berapa bagian yang terlibat di dalamnya dan bagaimana saling keterkaitan dan saling keterhubungan. Nah, tentunya dalam proses ini diharapkan kegiatan operasional yang dijalankan itu memiliki praktek yang sehat, ya. Tidak adanya manipulasi data, ya, tidak adanya kecurangan-kecurangan dalam hal atau yang berhubungan dengan aset gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita harus memastikan bahwa pegawai atau karyawan yang berada dalam suatu divisi tertentu itu benar-benar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur. Ya, jadi segala sesuatu pekerjaan yang kita lakukan itu sesuai dengan SOP ya, yang sudah ditetapkan oleh pihak manajemen. Nah, yang keempat elemennya adalah karyawan yang cakap. Karyawan yang cakap ini adalah maksudnya karyawan yang bekerja pada suatu divisi atau sebuah fungsi itu bisa bekerja sesuai dengan apa yang sudah diprosedurkan atau syarat-syarat yang diminta oleh perusahaan tersebut, gitu ya. Jadi misalkan kalau di bagian gudang, maka dia harus memiliki ketelitian dalam hal mengecek inventory, memastikan bahwa persediaan itu tidak habis, ya, atau dia bisa
mengambil keputusan barang mana yang harus disegerakan untuk dibeli, barang mana yang tidak harus disegerakan dibeli ya. Jadi ada semacam prioritas terhadap barang-barang yang memang barang-barang tersebut itu laku ya, paling laku di pasaran. Nah, kemudian ada 3 pembagian sistem pengendalian internal. Yang pertama adalah pengendalian akuntansi, kemudian yang kedua pengendalian administrasi, dan yang ketiga adalah pengendalian tambahan ya, atau edisional. Oke, yang pertama adalah pengendalian akuntansi. Baik, di dalam pengendalian akuntansi itu meliputi struktur organisasi dan semua metode serta prosedur yang berhubungan dengan pengamanan aktiva dan berhubungan langsung dengan dapat dipercayanya catatan akuntansi. Nah, di dalam pengendalian akuntansi ini fokusnya adalah untuk memeriksa segala aktivitas yang dicatat di dalam kegiatan akuntansi atau transaksi-transaksi akuntansi yang terutamanya itu berhubungan dengan aktiva. Karena berhubungan dengan aktiva ini berarti berhubungan dengan aset ya. Jadi di dalam pengendalian akuntansi ini kita benar-benar memastikan bahwa setiap prosedur pencatatan akuntansi itu bisa berjalan dengan baik. Baik itu yang dikerjakan secara manual ataupun yang dikerjakan secara komputerisasi atau dengan menggunakan aplikasi ya. Kemudian adanya juga proses-proses persetujuan. Adanya proses-proses persetujuan atau validasi terhadap orang-orang yang berwenang di dalam suatu perusahaan atau dalam suatu organisasi dalam hal pelaksanaan kegiatan akuntansi. Jadi misalkan bagian gudang ini kalau mau melakukan pembelian dia tidak bisa langsung membeli. Jadi dia harus mendapatkan validasi atau persetujuan dari bagian pembelian, kemudian bagian pembelian mendapatkan persetujuan dari bagian keuangan, kemudian dari bagian keuangan mendapatkan persetujuan dari pimpinan. Nah, baru barang itu dibeli. Ya. Nah, kemudian setelah barang itu dibeli ya ke pemasok atau ke supplier, barang itu tiba, kemudian barang tersebut diterima oleh bagian pembelian dan diberikan kepada bagian gudang. Nah, bagian gudang di situ bisa mengecek apakah barang-barang tersebut itu sesuai dengan permintaan atau ada nggak yang perlu diretur. Nah, retur kan juga masuk ke dalam pencatatan akuntansi ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ini meliputi tentang pengendalian administrasi ya. Nah, pengendalian administrasi ini meliputi struktur organisasi atau orang-orang yang terlibat dalam organisasi dan semua metode dan semua prosedur yang berhubungan dengan efisiensi dan kepatuhan pada kebijakan manajemen dan berhubungan tidak langsung dengan catatan finansial. Misalkan sebagai contoh analisis statistik ya, time varian, laporan pelaksanaan kegiatan, program pelatihan pegawai, dan kontrol kualitas. Nah, administrasi ini biasanya pengendaliannya dilakukan di luar dari keuangan. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian tambahan. Nah, di bagian pengendalian tambahan ini contohnya misalkan pembuatan laporan atau report. Jadi dari pengendalian akuntansi tadi kemudian dilanjutkan ke administratif ya atau administrasi dan selanjutnya adalah laporan. Jadi misalkan melaporkan kegiatan penjualan, penggajian, hutang, piutang dan lain-lain ya, itu masuk ke dalam pengendalian tambahan. Nah, disarankan bahwa di dalam sistem informasi akuntansi baik itu yang secara manual maupun yang secara terkomputerisasi ya. Tapi kalau kita ngomongin SIA ya berarti terkomputerisasi. Maka pastikan laporan itu sebelum diberikan kepada pimpinan atau pihak manajemen yang berwenang, laporan tersebut sudah tervalidasi. Nah, tervalidasi ini maksudnya adalah laporan tersebut memang sudah dicek oleh bagian-bagian yang memang itu khusus untuk mengecek kualitas dari informasi atau laporan tersebut. Karena bisa kita bayangkan kalau misalkan ada laporan tersebut itu tidak valid datanya, maka akan menghasilkan keputusan yang mungkin salah. Jadi kita memastikan
sebelum pihak manajemen dalam mengambil keputusan berdasarkan laporan-laporan yang sudah ada, yang disediakan oleh sistem informasi akuntansi, harus ada bagian yang memvalidasi, memastikan bahwa semua proses yang ada di situ atau data yang ada di situ adalah data sesungguhnya atau data yang benar, bukan data hasil dari manipulasi, ya, bukan data hasil dari penjualan yang dinaikkan, misalkan, padahal sebenarnya penjualannya tidak seperti itu atau sebaliknya, ya. Sehingga di dalam pengendalian yang bersifat edisional ini ya bisa dibilang sangat penting karena nanti ujung-ujungnya adalah bisa digunakan untuk proses pengambilan keputusan. Atau bisa juga pengendalian tambahan ini masuk ke dalam standar budget, yaitu merupakan alat untuk mengukur realisasi, ya. Jadi misalkan perusahaan tersebut mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, kemudian menjadi bahan jadi, itu bisa memprediksi jika kita memproduksi barang sekian ton misalkan, berapa prediksi keuntungan yang akan didapat, berapa banyak barang yang akan dijual, berapa kira-kira barang yang nantinya tidak terjual sehingga namun barang tersebut bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lainnya atau untuk pengolahan lainnya. Apakah bisa seperti itu? Ya. Nah, kemudian di dalam sistem pengendalian internal itu terdapat yang namanya EDP, ya, atau Electronic Data Processing, pengolahan data secara elektronik. Nah, itu di video sebelumnya juga sudah sempat dibahas tentang EDP, ya. Jadi di dalam EDP ini kita mempelajari bagaimana mengolah data dalam jumlah yang cukup banyak dengan menggunakan komputer. Ya. Nah, di dalam EDP, ya, di dalam EDP ini perlu juga dilakukan proses kontrol atau perlunya dilakukan proses pengendalian sehingga data yang masuk ke dalam database atau ke dalam aplikasi itu nantinya merupakan data yang real, data yang sebenarnya, bukan data yang dimanipulasi. Ada dua, yang pertama adalah terkait tentang general control atau pengendalian umum, dan yang kedua application control atau pengendalian aplikasi. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengendalian umum atau general control. Nah, di dalam general control, struktur organisasi dan operasi kegiatan EDP, kemudian prosedur untuk membuat dokumentasi, review, tes, dan persetujuan atas sistem atau program beserta perubahan-perubahannya. Kemudian pengawasan yang dibuat oleh pabrik dalam mesin, pengawasan dalam penggunaan mesin dan file atau data file, kemudian prosedur dan data pengawasan lainnya yang mempengaruhi kegiatan EDP. Ya. Nah, seperti yang kita ketahui, di dalam EDP itu kita bisa memungkinkan melakukan pemrosesan data secara elektronik dalam jumlah yang sangat banyak atau yang frekuensinya banyak, gitu ya. Nah, di sini harus ada fungsi, ya, harus ada fungsi yang melaksanakan. Ada fungsi yang melakukan kontrol terhadap pelaksanaan dari penginputan data, sehingga nanti data yang diinputkan, ya, itu sebelum masuk ke dalam database itu bisa divalidasi, ya, sehingga nanti menghasilkan informasi yang berkualitas. Kemudian yang kedua adalah pengendalian aplikasi atau application control. Kegiatan ini berkaitan dengan tugas-tugas khusus yang dilakukan oleh bagian EDP. Fungsi pengendalian aplikasi itu sama dengan memberikan jaminan yang cukup bahwa pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan data sudah dilaksanakan dengan benar. Ya. Jadi salah satu implementasi pengendalian internal itu yang mungkin banyak kita lihat dalam proses sehari-hari adalah misalkan dalam suatu swalayan, ya, atau minimarket yang menggunakan aplikasi di mana pelanggannya itu banyak. Nah, kemudian ketika nanti ada pencatatan penjualan yang prosesnya salah, maka si kasir itu tidak bisa langsung memperbaiki transaksi tersebut. Apalagi ketika uang itu sudah diterima oleh si kasir. Nah, bagaimana caranya? Maka caranya adalah si kasir yang benar, ya, kalau ini mengikuti SPI, si kasir harus membuat berita acara bahwa pada tanggal sekian, jam sekian,
nomor transaksi atau nomor faktur sekian, ini melakukan kesalahan atau terjadi kesalahan pada data yang mana dan seharusnya dirubah menjadi apa. Kemudian ditandatangani oleh si kasir. Nah, siapa yang bisa merubah? Yang bisa merubah adalah atasannya atau manajer lah katakanlah, atau orang-orang yang berwenang. Sehingga nanti ada saling kontrol. Oh, bahwa ketika ada data yang salah itu tidak bisa langsung diperbaiki, ya, bahaya itu. Kalau misalkan bisa diperbaiki oleh kasir ya, nanti bakal terjadi manipulasi dan lain sebagainya. Baik, itu saja yang dapat disampaikan terkait materi sistem pengendalian internal pada sistem informasi akuntansi. Intinya adalah di dalam sistem pengendalian internal ini bagaimana caranya kita membuat suatu prosedur atau kebijakan yang tujuannya adalah untuk mengamankan aset perusahaan atau aset organisasi. Terutama jika sistem tersebut itu sudah menggunakan berbasis teknologi informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.